Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar dari rumah. Ibu harap kalian selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kita masih belajar di tema 5, cuaca, subtema 1, keadaan cuaca. Hari ini kita ada di pembelajaran 5. Yang akan kita pelajari bersama-sama di pembelajaran 5, yang pertama ciri-ciri cuaca, yang kedua bersatu dalam keberagaman, dan yang ketiga menyatakan bagian dari keseluruhan benda. Kita langsung ke ciri-ciri cuaca. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah ciri-ciri cuaca cerah. Apa saja ciri-ciri cuaca cerah? Ya, yang pertama, matahari bersinar cerah. Yang kedua, matahari tidak tertutup awan. Dan yang ketiga, udara terasa panas. Ciri-ciri cuaca cerah berawan. Ciri-ciri yang pertama, awan berkumpul menutupi sinar matahari. Yang kedua, udara tidak terasa panas. Yang ketiga, udara menjadi sejuk. Berikutnya, cuaca mendung berawan. Ciri-ciri yang pertama, matahari tertutup oleh awan, jadi matahari tidak tampak. Yang kedua, awan berwarna kelabu atau berwarna gelap. Yang ketiga, udara terasa dingin. Berikutnya, cuaca hujan. Nah, cuaca hujan ini ciri-ciri yang pertama, awan berwarna kelabu atau gelap. Yang kedua, rintik hujan mulai turun. Dan yang ketiga, udara terasa dingin. Selanjutnya, kita cuaca hujan petir. Apa saja ciri-ciri cuaca hujan petir? Ya, yang pertama, awan berwarna kelabu atau gelap. Masih sama seperti ciri-ciri cuaca hujan. Yang kedua, hujan turun disertai petir. Petir adalah kilatan cahaya dari langit. Nah, ini dia yang membedakan cuaca hujan dengan cuaca hujan petir. Berikutnya, udara masih terasa dingin saat cuaca hujan petir. Festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Beni, Siti, dan teman-temannya mulai sibuk. Seperti yang kalian lihat pada gambar di bawah. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja teman-temannya. Berikut pembagian kelompok yang Udin lakukan. Yang pertama, kelompok Beni bertugas menyusun meja dan kursi. Yang kedua, kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan. Yang ketiga, kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Yang keempat, kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Yang kelima, kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan. Nah, sekarang kita lihat yuk apa saja kira-kira makanan daerah yang akan disiapkan dalam festival ragam makanan yang dilaksanakan oleh Udin dan teman-temannya. Kita mulai dari makanan daerah khas Yogyakarta. Yang pertama ada gudeg. Makanan gudeg ini terbuat dari olahan nangka. Rasanya sangat manis. Yang kedua ada makanan dari DKI Jakarta, yaitu suku Betawi. Apa kira-kira makanan yang terkenal dari Jakarta? Ya, ada kerak telur. Selanjutnya, ada makanan dari Sumatera Barat atau Padang. Nah, makanan khas yang terkenal dari Sumatera Barat atau daerah Padang ini
Yang pertama ada rendang, yang kedua ada nasi padang, dan yang ketiga ada kue lamang. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan nasi padang ataupun rendang. Nah, kue lamang ini adalah salah satu dari sekian banyak makanan khas daerah Sumatera Barat. Selanjutnya, satu batang lagi Siti bagi untuk 10 orang. Masing-masing mendapat 2/20 atau sama dengan 1/10 batang. Nah, kenapa 2/20 sama dengan 1/10? Ya, prosesnya masih sama seperti 5/20 menjadi 1/4. Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Nah, 2 dibagi 2 hasilnya 1. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Maka 2/20 ketika sama-sama dibagi 2 hasilnya 1/10. Ingat, dalam pembagian pecahan, baik pembilang ataupun penyebut harus dibagi dengan angka atau bilangan yang sama. Ya, proses perubahan dari 2/20 menjadi 1/10 dan 5/20 menjadi 1/4 itu disebut dengan proses menentukan pecahan senilai. Jadi, 2/20 itu senilai dengan 1/10. Begitu juga dengan 5/20, senilai dengan 1/4. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai yang lebih besar dari dua pecahan berikut, yaitu 5/20 dan 2/20. Kira-kira tanda apa yang tepat untuk mengisi titik-titik ini? Nah, sebelumnya kita lihat dulu cara membedakan tanda lebih kecil dari dan lebih besar dari. Sekarang kita mengenal dulu tanda-tanda yang akan digunakan. Yang pertama, ini adalah tanda lebih kecil dari. Selanjutnya, ini adalah tanda lebih besar dari. Nah, kalau yang ini kalian sudah tahu. Ini adalah tanda sama dengan yang menyatakan bahwa pecahan itu senilai. Sekarang cara membedakannya cukup dengan mengisi garis di sebelah kiri tanda. Misalnya di tanda lebih kecil dari, kita isi garis di sebelah kirinya. Nah,
Ketika sudah diberi garis, tanda ini terlihat seperti huruf K. Maka tanda ini merupakan tanda lebih kecil dari. Nah, kan seperti huruf K dia tandanya. Cukup satu tanda saja yang kalian isi garis lurus sehingga kalian bisa membedakannya antara tanda lebih kecil dari dan lebih besar dari. Sekarang kita lihat lagi pecahan 5/20 dan 2/20. Tanda apa yang tepat untuk mengisi? Ya, tanda lebih besar dari. Jadi, 5/20 lebih besar dari 2/20. Nah, sekian penjelasan Ibu hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.